Will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menerima diri. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, perkenalkan saya Fisabilillah dengan NIM 19242447. Selanjutnya, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Rajiska Jani Wardani dengan NIM 19240984. Oke, yang berikutnya, silakan Kak Rizky. Oke, teman-teman, halo. Nama saya Rizky Nur Rahman dengan NIM 19240257. Perkenalkan, nama saya Sajwina Popinopita dengan NIM 19240845. Perkenalkan, nama saya Najwa Amalia Fitriani Alfat dengan NIM 19242459. Slide ini akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Abil sebagai moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan slide ini. Nah, oke. Di bagian ini yaitu mengenai menurut kita. Nah, Charles Gustav adalah psikologi asal Swiss ya teman-teman, yang meneliti yang memiliki kepribadian selama lebih dari 20 tahun. Lumayan lama juga ya, 20 tahun meneliti kepribadian itu. Dan ia juga membantu manusia mengenal dirinya secara dalam dan membagi kepribadian menjadi beberapa tipe utama. Nah, yaitu ada empat apa? Empat kepribadian ya. Dan maaf. Yang pertama itu ada ekstrovert. Nah, ekstrovert itu apa sih teman-teman? Nah, ekstrovert itu adalah terbuka dan berenergi dari interaksi sosial. Dan selanjutnya ada introvert atau tertutup dan lebih nyaman sendiri gitu, orang-orang yang mungkin sukanya sendiri gitu. Dan selanjutnya itu adalah thinking ya, pikiran logika. Dan yang terakhir feeling, dan seorang lebih mengenal dan berhubungan baik dengan orang lain. Terus selanjutnya, Terima kasih kepada Saudara Rizky telah membacakan slide 3. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pandangan Freud, Adler, dan Jung tentang kepribadian. Sigmund Freud pendapat bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh faktor luar, seperti lingkungan, pengalaman, masa kecil, dan hubungan sosial. Pandangan ini mencerminkan kecenderungan ekstrovert yang berorientasi pada dunia luar. Alfred Adler berfokus pada faktor dari dalam diri, seperti motivasi, perasaan rendah diri, dan keinginan untuk berkembang. Pandangan ini lebih mencerminkan tipe introvert yang berorientasi pada ketentuan batin dan tujuan pribadi. Carl Gustav Jung menyatukan kedua pasangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Freud dan Adler sama-sama benar, karena keduanya hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Jung, kepribadian manusia terdiri dari sisi luar atau yang sering kita sebut ekstrovert, dan sisi dalam yang sering kita sebut introvert, dan kedua saling melengkapi. Lanjut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa.
Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Lanjut, materi selanjutnya, yakni teori MBTI, yakni Myers-Briggs Type Indicator TI. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dikembangkan oleh Isabel Bryce Myers and Catherine. Berdasarkan teori Carl Gustav Jung, tes ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami kepribadian diri dan orang lain. MBTI menghasilkan 16 tipe kepribadian yang merupakan kombinasi dari 4 preferensi utama. Yang pertama ada EA, yaitu extraversion dan introversion, arah perhatian dan sumber energi. Yang kedua ada SN, sensing institution, atau juga cara memperoleh dan mengelola informasi. Yang ketiga ada TF, thinking feeling. Artinya cara mengambil keputusan. Dan yang keempat GP, judging and perceiving, yaitu gaya hidup dan cara mengatur lingkungan. Melalui MBTI, seseorang dapat mengenal cara berpikir, berinteraksi dan bekerja sesuai kepribadiannya. Lanjut, apa sih menerima diri, mengenali dan menghargai diri secara utuh, baik dari sisi positif maupun negatif. Seseorang yang mampu menerima diri tidak hanya melihat kelebihan yang dimilikinya, tetapi juga mengakui kekurangannya atau menerima kekurangannya tanpa rasa rendah diri. Dan juga menerima diri juga mencakup kemampuan menerima segala hal yang sudah terjadi dalam hidup, termasuk pengalaman pahit, kegagalan, atau kesalahan di masa lalu. Dengan begitu, seseorang bisa belajar dari pengalaman tersebut tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Selain itu, sikap mandiri atau sikap menerima diri bukan berarti pasrah, tetapi justru menjadi dasar untuk terus berkembang dan memperbaiki diri agar orang yang menerima dirinya akan lebih bersyukur, bangga dengan dirinya sendiri, dan memiliki semangat untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Sekian dari saya, lanjut ke moderator. Terima kasih Kak Jua atas paparan materinya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rajaska. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan bahayanya dari tidak menerima diri. Tidak menerima diri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Contohnya, ketika seseorang terlalu sering membandingkan diri, orang lain, ia akan merasa kurang beruntung dan tidak puas dengan apa yang dia miliki. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecewa terhadap diri sendiri. Bahkan bisa berujung pada putus asa atau hilangnya motivasi untuk berkembang. Selain itu, sikap tidak menerima diri juga membuat seseorang tidak menyadari potensi dan kelebihannya sendiri. Akibatnya, ia lebih fokus pada kekurangan daripada kemampuan yang bisa dia kembangkan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat perkembangan pribadi, rasa percaya diri, serta kebahagiaan hidup. Lalu, sekarang cara menerima diri sendiri. Untuk bisa menerima diri, seseorang perlu mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan menetapkan target yang realistis agar tidak mudah kecewa. Berada di lingkungan yang mendukung dan bergaul dengan orang-orang positif membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, membaca buku pengembangan diri dan mengucapkan kata-kata positif kepada diri sendiri dapat memperkuat pandangan terbaik terhadap diri. Kita juga perlu fokus pada hal-hal yang kita syukuri serta melakukan kegiatan yang membuat bangga. Karena hal-hal tersebut membantu kita lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih Saudara Rajaska atas paparan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sazwina. Waktu dan tempat kami persilakan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat menerima diri sendiri. Menerima diri berarti kita bisa menghargai diri apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Hal ini ternyata membawa banyak manfaat untuk kesehatan mental dan kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 poin. Poin pertama, pikiran lebih jernih. Saat ini kita menerima diri apa adanya, kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini membuat pikiran menjadi lebih tenang, fokus, dan jernih dalam mengambil keputusan. Poin kedua, hidup terasa lebih nikmat. Dengan menerima diri, seorang lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Ia bisa menikmati proses, bukan hanya hasil, sehingga hidup terasa lebih damai dan bahagia. Poin ketiga, mudah memahami potensi diri. Orang yang menerima dirinya akan lebih mengenal kelebihan dan kekurangannya. Dari situ, ia bisa mengembangkan potensi dan memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan. Poin keempat, langkah sukses jadi lebih terbuka. Penerimaan diri menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk terus berkembang dengan kondisi mental yang positif. Seseorang lebih siap menghadapi tantangan dan peluang menuju kesuksesan. MBTI atau Myers-Briggs tipe indikator adalah alat yang membantu kita memahami cara berpikir, berinteraksi, dan membuat keputusan. Tetapi penting banget untuk memahami prinsip-prinsip dasarnya supaya nggak salah persepsi. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, semua tipe unik dan istimewa. Setiap tipe kepribadian memiliki kekuatan, cara berpikir, dan potensi yang berbeda. Tidak ada tipe yang lebih unggul, semuanya memiliki keunikan masing-masing yang berharga. Poin kedua, tidak ada tipe yang lebih baik dari yang lain. MBTI bukan untuk menilai siapa yang paling pintar atau paling benar, tapi untuk memahami perbedaan. Semua tipe memiliki peran penting dan bisa saling melengkapi atau satu sama lain. Di sini ada poin ketiga, tidak mengukur kecerdasan atau keterampilan. MBTI bukan tes IQ atau kemampuan. Tes ini hanya menunjukkan cara seseorang berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan, bukan seberapa pandai atau terampil dalam suatu bidang. Poin keempat, jangan digunakan untuk membatasi karir seseorang. Hasil MBTI seharusnya digunakan untuk mengenal potensi diri, bukan untuk menentukan batas atau menghalangi seseorang memilih profesi tertentu. Semua tipe bisa sukses di berbagai bidang jika memahami dan mengembangkan kelebihannya. Selanjutnya, moderator. Terima kasih Kak Sazwina atas paparan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini bahwa menerima diri merupakan proses penting dalam memahami dan menghargai diri sendiri. Dengan mengenal kepribadian melalui teori Jung, Freud, Adler, dan MBTI, kita dapat memahami bahwa tiap orang memiliki karakter unik dan istimewa. Tidak ada tipe kepribadian yang lebih baik dari yang lain. Semuanya memiliki potensi masing-masing. Ketika kita mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, serta fokus pada hal-hal positif, maka hidup akan terasa lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Menerima diri juga menjadi dasar untuk terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk pasrah, melainkan untuk terus berproses menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wali Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.